Selamat datang di channel YouTube Risma Damayanti dan selamat bergabung. Jangan lupa subscribe. Ilustrasi perhitungan analisa umur piutang. Apa sih itu analisa umur piutang? Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Mari simak baik-baik. Permasalahan utang piutang perusahaan harus dikelola secara baik agar aktivitas perusahaan terus berjalan secara normal dan tidak terganggu. Misalnya karena kesulitan cash flow. Bila kesulitan cash flow tidak segera diselesaikan dengan baik, maka akan berdampak pada harga pokok produksi dan harga. Persiapan pembuatan analisa umur piutang. Sebagaimana sudah dibahas sebelumnya, bahwa manajemen piutang adalah suatu yang penting agar cash flow perusahaan tetap terjaga dengan baik. Selain itu, perusahaan dapat meminimalisir piutang yang tak tertagih karena perusahaan terlalu mudah dalam memberikan piutang, atau karena karakter pelanggan itu sendiri yang tidak baik. Persiapan pembuatan analisa piutang. Perusahaan mengelompokkan piutang usaha berdasarkan pada waktu pembayaran seperti berikut. A. Kelompok piutang lancar adalah piutang yang pembayarannya tepat waktu, sesuai dengan jatuh tempo pembayaran atau batas waktu yang ditentukan. B. Kelompok piutang tidak lancar adalah piutang yang pembayarannya melewati jatuh tempo yang telah ditentukan, misalnya antara 7-30 hari dengan penagihan yang sangat aktif. C. Kelompok piutang macet adalah piutang yang pembayarannya melewati batas waktu yang telah ditentukan, misalnya lebih dari 30 hari setelah jatuh tempo. Next, maka diperlukan usaha yang sungguh-sungguh. 1. Pihak manajemen. 2. Departemen keuangan. 3. Marketing. Dan 4. Semua bagian yang terkait. Sebagai upaya perusahaan untuk mewujudkan pengelolaan hutang piutang yang baik adalah dengan memberikan tugas orang atau sebagian yang setiap memonitor hutang piutang. Next, setiap perusahaan perlu menyediakan form khusus tentang laporan umur piutang agar operasional dalam perusahaan tersebut bisa berjalan dengan baik. Laporan umur piutang menjadi faktor akan mempengaruhi dalam mengolah cash flow. Saldo piutang jika yang digunakan sebagai dasar perhitungan kerugian piutang adalah saldo piutang, maka arahannya adalah dengan menilai aktiva secara teliti, menggunakan pendekatan aktiva utang. Next, nah di sini juga sudah ada contoh pembuatan tabel analisis umur piutang Excel. Tabel di atas adalah contoh tabel analisa umur piutang Excel. Tabel tersebut dibuat berdasarkan pada materi yang dijelaskan pada persiapan pembuatan analisa umur piutang di atas. Nah, di sini menyusun semua data penjualan. Di sini ada data pelanggan, nomor nota penjualan, tanggal dan nilai rupiahnya. Seperti terlihat pada contoh analisa umur piutang Excel sebelumnya. Seperti terlihat pada contoh tabel analisa umur piutang Excel di atas. Tanggal dimasukkan ke kolom C, nomor nota penjualan dimasukkan ke kolom D, nama pelanggan dimasukkan ke kolom E, dan nilai rupiah penjualan dimasukkan ke kolom F. Sudah dijelaskan ya. Membuat kolom umur piutang usaha. Pada contoh Chrome di atas dibuat kolom G, caranya dengan mengurangi tanggal pembukaan dengan tanggal nota penjualan. Formulannya sangat sederhana, yaitu tanggal pembukaan 31 Desember 2015 kolom B baris 4, tanggal nota penjualan 30 Agustus 2015. Next, perputaran piutang usaha sama dengan penjualan piutang usaha rata-rata. Umur rata-rata piutang di dalam suatu perusahaan diformulasikan dengan menggunakan data bulan atau dengan menambahkan saldo awal dan akhir piutang usaha kemudian membaginya dengan 2. Mengingatkan saldo normal cadang kerugian piutang. Setidaknya ada 2 metode dalam menghitung cadang piutang tidak tertagih, yaitu presentasi kerugian dan piutang tidak tertagih. Nah, di sini
sudah jelas ya. Nah, kemudian di sini ada pengertian umur piutang usaha. Umur piutang usaha adalah lamanya waktu piutang yang dihitung sejak dilakukannya transaksi penjualan kredit, contoh 30 hari, 60 hari, 90 hari atau di atas 90. Lanjut ke pembahasan akhir, menyiapkan kolom kelompok piutang lebih dari 91 hari. Ada contoh perdegan penghitung piutang yang umurnya di atas dibuat di kolom K, yaitu di atas 90 hari. Manfaat Excel selain untuk membuat tabel analisa umur piutang, juga dapat menggunakan untuk membuat Excel template untuk membuat laporan keuangan, update proyek, laporan progress page, realisi, menghitung PPh pasal 21 karyawan tetap dan tidak tetap. Kesimpulan tentang analisis umur piutang Excel dari contoh prom atau tabel analisa umur piutang di atas terlihat jelas bahwa ada beberapa piutang yang sudah melebihi jangka atau kredit. Piutang yang menunggak dipisah-pisahkan dalam kelompok berdasarkan lamanya waktu menunggak. Setelah piutang, masing-masing pelanggan dapat dikelompokkan berdasarkan umur seperti contohnya prom di sini juga dijelaskan. Langkah berikutnya adalah menetapkan besarnya presentasi kerugian piutang untuk masing-masing kelompok umur. Presentasi kerugian piutang tak tertagih dapat dipengaruhi oleh interval lamanya umur piutang, dan jumlah piutang yang terjadi pada periode akuntansi sebelumnya. Nah, di sini sudah jelas juga ya. Dengan membuat dan memonitor secara rutin, analisa umur piutang akan sangat bermanfaat bagi permasalahan, tak kecuali perusahaan jasa rental mobil, terutama untuk menjaga likuiditas keuangan sehingga perputaran kas untuk aktivitas perusahaan bisa berjalan dengan lancar. Usaha Anda tidak akan nyungsep, namun sebaliknya akan terus bertambah cetar membahana. Dan bila Anda berkeinginan untuk membenahi tata kelola sistem keuangan usaha Anda, termasuk melakukan analisa umur piutang, Anda menggunakan accounting flows dan SWOT untuk mewujudkan keinginan dan harapan tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang analisa umur piutang dan pembuatan tabel umur piutang Excel. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Cukup sekian dan sampai jumpa di channel YouTube Nada Mayanti.